Em, saya buka perkuliahan minggu ke-6, ya di Selasa. Mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 kelas D ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini sudah di minggu terakhir di fase kedua. Jadi saya rasa saya ada ngecek juga ya kemarin hari Jumat ya. Ini sekarang waktunya untuk diskusi asistensi barangkali ya. Kalau ada yang masih butuh, perlu, silahkan asistensi gitu. Mungkin konsep-konsepnya ada yang mau diceritakan, kemarin ada yang berubah, misalnya ada yang ditambah, silahkan, boleh. Terus juga transformasinya dan lain sebagainya. Saya pengen bahas desain sih. Saya pengen bahas em, lebih dari sekedar konsep, tapi sebenarnya nanti kamu aplikasikan seperti apa gitu. Barangkali jadi lebih boleh nyinggung sedikit gambar-gambar denah, side plan kalau ada, kalau yang sudah bikin nyicil silahkan ditunjukkan preliminary study-nya atau desain skematiknya silahkan. Ada? Siapa? Silahkan. Boleh yuk. Yuk teman-teman, siapa yang mau duluan? Kalau nggak ada ya nggak apa, tak tutup aja kuliahnya. Ada nggak? Silahkan. Mbak Karisa, Mbak. Oke, Karisa. Pak, tapi saya belum sampai side plan sama Dina, nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Sudah kelihatan, Pak. Udah. Kalau ini yang fase 1, ini langsung fase kedua aja, Pak. Kemarin tuh saya kan zoningnya ternyata salah kan, Pak. Kayak saya tuh meletakkan ruangan kelasnya itu asal, Pak. Jadi kayak nggak mikirin nanti strukturnya gimana gitu loh, Pak. Jadi saya ada perubahan dari kemarin. Peletakan di lantai 2-nya. Terus Berubahnya jadinya gimana? jadi seperti ini, Pak. Jadi kayak yang ruangan lantai 2 itu nanti strukturnya menerus gitu loh, Pak. Kan tadinya kan saya asal meletakkan, jadi nggak kepikiran strukturnya gimana gitu. Sekarang udah Ya, kepikiran? Strukturnya udah kepikiran sekarang? ya sudah, Pak. Pakai apa Terus strukturnya? Rencananya mau pakai gimana strukturnya? pakai beton, Pak. Terus Kolom. gimana? Di sini ada konsepnya. Ini kan kemarin ada transformasi, terus konsep exterior design, interior design, konsep lanskap. Gimana tadi? Ulang. Karena ini mau tak bahas ya, jadi saya harus lihat Oh konsep ya, apa tadi? yang dari exterior ya, Pak. Yang itu bukan yang konsep struktur tadi? Oh, Gimana struktur. tadi? Ini, Pak. Oh Jadi ya, sebentar ya, sebentar. Di stop dulu ya, jangan digerak-gerakkan. Nah, oke. Konsep struktur. Oke, struktur itu sebenarnya untuk apa sih, Mbak? Menurutmu, Mbak? Fungsi struktur itu untuk mendirikan bangunan kan, Pak. untuk apa? Untuk Untuk jadi rangka bangunannya. Gitu. Oke. Tujuannya struktur itu supaya Bangunan itu dapat berdiri. oke, dapat berdiri ya. Ya, Oke. Jadi kalau nggak ada struktur bangunannya nggak bisa berdiri. Ya, 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 itu ya maksudnya ya. Oke. Nah,
kalau gitu strukturnya apa? Maksudnya gini. Struktur ada macam-macam atau cuman satu aja jenisnya? Macam-macam sih Pak. Ada Macam-macam ya. Ya kan ada apa fondasi, misalnya ada pondasi, ada blok, elemen-elemen struktur di bangunan itu. Kalau kita ngomongin elemen struktur ada macam-macam ya, ada pondasi, ada kolom, ya benar ya. Ada dinding, iya dinding. Nah, atap. fungsinya sebagai supaya bisa berdiri, supaya bisa menyalurkan beban ya, beban ya. Nah, kalau sekarang struktur ini dikaitkan sama taman kanak-kanak, Mbak. Ya, jadi kira-kira dindingnya, misalnya kira-kira struktur yang seperti apa gitu yang cocok untuk taman kanak-kanak gitu loh. Jadi coba dikembangkan lagi ke arah itu. Jadi apakah taman kanak-kanak itu nanti strukturnya sama dengan misalnya kantor, sama nggak kira-kira? Atau gimana? Kalau misalkan saya bilang gini, ada istilah namanya struktur bentang lebar yang disebut sebagai struktur yang bisa memberikan bentang yang lebar, sangat lebar. Itu jadi memungkinkan bebas kolom. Jadi bisa beraktivitas dengan bebas, misalnya konsep struktur bentang lebar itu salah satu jenisnya, struktur bentang lebar gitu misalnya, atau struktur bambu itu, material bambu itu masuk nggak, masuk konsep nggak, material bambu gitu ya, struktur bambu, struktur beton bertulang gitu ya maksudnya ya, gitu ya, konsep struktur misalnya. Pak, saya nggak mau pakai kolom. Jadi saya maunya elemen strukturnya semuanya dinding. Boleh nggak, Pak? Jadi saya konsep strukturnya, elemen strukturnya semuanya dinding. Gimana? Boleh nggak? Boleh nggak sih nggak pakai kolom? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, Tahu. coba kita tahu ya. Coba. Belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Jadi yang gini aja. Intinya struktur itu adalah menyalurkan beban. Beban dari vertikal, beban dari horizontal, beban hidup, beban mati, bentuknya apa bebas. Mau bentuknya berupa kolom, mau berupa dinding, mau berupa core, itu bentuknya. Nah, tujuannya tuh sebenarnya supaya bebannya tersalurkan ke dalam tanah gitu. Kan nggak disuruh ngitung berapa jumlah kolomnya, berapa besaran kolomnya kan nggak. Ini kan masih ngomongin konsep kan, ya kan? Iya. Jangan ngomongin teknis, tapi ngomongin konsep. Ini kadang-kadang tuh mahasiswa tuh kok bolak-balik di konsep ngomongin teknis, tapi ketika disuruh gambar teknis masih ngomongin konsep. Loh, kebalik. Kalau konsep itu ngomongin ide, bukan ngomongin teknis. Jadi ide-ide apa nih yang kira-kira berhubungan dengan struktur ya dibahas. Tadi misalnya nih jadi konsep itu merujuk fokus ke pembahasan kasusnya. Jadi taman kanak-kanak ya nih teman-teman ya. Taman kanak-kanak ruangan kelas atau ruang bioskop, ada yang bikin ruang bioskop tuh kemarin siapa ya yang bikin bioskop? Masa iya di tengah-tengah bioskop ruangannya nanti ada kolom? Ya enggak? Iya Pak. Lucu nggak? Kamu pernah nggak nonton bioskop tiba-tiba naik tangga kejeduk kolom gitu kan nggak pernah ya? Enggak sih. Apalagi berenang gitu, berenang lagi berenang tiba-tiba di tengah-tengah kolam itu ada kolom. Kan enggak ya? Ya, itu kan berarti kan konsep kehadiran struktur itu tidak boleh mengganggu aktivitas. Nah, sebaiknya kalau kamu ngomongin konsep, kamu breakdown juga tuh aktivitas apa yang membutuhkan atau yang kira-kira bisa dibantu
ditunjang dengan struktur yang baik gitu. Misalnya yang paling mudah kelas gitu, misalkan kelas, atau kemana ada ruang apresiasi, ruang seni yang ngomongin misalkan nggak boleh ada kolom di tengah ruangan. Nah, kira-kira terus nanti gridnya mau berapa? Konsep struktur, konsep grid, ya kan boleh ya, konsep grid jarak antar kolom. Pernah ya? Pernah ya kan? Nah itu kayak gitu-gitu ya. Konsep itu lebih ke apa? Gimana peletakannya atau apa Oh gitu ya iya, Pak. Jadi kayak di gitu. gambar denah, udah dibuat Nah, denah gitu misalnya misal, itu terus nanti misalnya. dijelasin kayak ruang kelas, dia kolom kolom yang praktisnya nggak di tengah-tengah, maksudnya Nah, nggak terlalu misalnya, banyak gitu ya. atau nggak pakai kolom bisa kan? Pakai Iya bisa. dinding. Nah, misalkan nanti semuanya pakai shear wall karena ingin bebas kolom. Jadi tidak terlalu lebar bentangnya, tidak terlalu besar, tidak sampai 20 meter apa jarak antar strukturnya, tapi mungkin cuma 6 meter karena ingin bebas kolom. Karena cuma 2 lantai ya sudah pakai shear wall aja, shear wall. Coba kalian nanti boleh deh sharing browsing shear wall itu seperti apa sih? Ya seperti dindingnya core itu, dinding core yang dindingnya lift itu loh. Dinding lift itu kan namanya shear wall, dinding shear wall. Itu kan namanya elemen struktur juga. Jadi elemen struktur tidak selalu berupa kolom, jadi bisa saja dinding gitu, bisa berupa apalagi ya, misalnya ada yang berupa cantilever strukturnya kan juga bisa, boleh toh? Nah, Iya. jangan terjebak di teknis dulu ya, konsep digali. Nah, maka kembali ke ruangannya dulu. Kira-kira apa sih ruangan yang membutuhkan perlakuan struktur? Itu di sini kamu bisa bahas dari kalau TK tuh yang paling simpel ya mungkin ruang kelas, um, ruang seni, ruang meeting, ya, yang kembalikan lagi fokusnya ke taman kanak-kanak gitu. Jadi, ya toh, coba. Apalagi nih kalau ada yang mau bikin green roof atau taman di atap nih, misalnya kemarin kan ada yang bikin taman di lantai 2 tuh. Itu kan juga bisa dibahas konsep strukturnya tuh. Konsep strukturnya gimana tuh taman diletakkan di lantai 2 tuh. Strukturnya apakah nanti ada tanahnya atau tidak, ada lapisan khususnya atau enggak tuh. Konsepnya bagaimana. Jadi coba digali konsep itu, kembalikan ke aktivitas kasusnya gitu ya. Semuanya sih, nggak cuma struktur ya, konsep-konsep yang lain juga itu loh. Ya. Jadi barangkali nih di lantai 2-mu itu akan ada cantilever gitu misalnya kan. Jadi kayak lantai yang menggantung tanpa ada kolom yang memegang itu kan namanya cantilever gitu kan. Balkon. Nah, balkon gitu kan. Nah, dijelaskan tuh nanti di sisi mana menggunakan cantilever balkon, di lantai 2 di sisi mana, ruang apa. Jadi kembali lagi untuk aktivitasnya itu untuk ruang apa gitu. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Intinya itu sih struktur. Coba yang lain konsep yang lain coba. Untuk kan kemarin Bapak bilang kayak ada konsep warna, tapi saya bingung kayak jelasinnya gimana gitu Pak. Nah, gini, coba tak bantu nih konsep warna ya. Warna itu kan berkaitan sama visual ya. Jadi kalau yang namanya visual itu kan juga berhubungan sama psikologi ya. Gampang gitu aja, psikologi warna. Nanti kamu cek deh. Tiap warna itu akan memberikan efek perasaan apa gitu. Jadi kalau kamu kuliah di DKV itu kan belajar teori warna tuh. Teori warna itu kan ada warna-warna primer, warna sekunder ya kan. Warna merah memberikan rasa apa? Semangat, takut dan lain sebagainya misalnya. Warna coklat, kuning apa dan lain sebagainya itu kan ada toh psikologi warna. Nah, itu konsep warna itu bisa kamu masukkan ke dalam ruang apa. Jadi kembali lagi ke ruang, Mbak. Misal di ruang
ruang apa nih yang bisa kamu aplikasikan warna misal ya paling mudah warna primer kan ada 3 warna primer misalnya atau berdasarkan psikologi warna itu kira-kira anak itu untuk membantu pembelajaran itu menggunakan warna apa sih gitu misalnya. Kan nggak mungkin ya yang warna-warna apa mencekam gitu ya, horor gitu kan enggak ya kayaknya ya, kan warna-warna cerah, warna-warna. Nah, misalnya warna-warni apa gitu kan. Nah, itu kamu kamu terapkan aja sekalian di ruang apa, di sisi mana. Jadi kalau misalkan kamu punya beberapa tema kegiatan, nah itu boleh di apa namanya diwakilkan dengan warna gitu ya boleh. Jadi itu ya boleh kan warna. Jadi kalau di bandara di ruang-ruang publik itu juga sudah mengaplikasikan hal ini kan warna-warna jadi tema-tema warna itu kan. Nah, misalnya gitu. Misalnya aja kayak kenapa sih kok Facebook itu warnanya biru gitu? Kenapa kok nggak hijau, kuning gitu? Kenapa sih kok Facebook itu warnanya biru? Facebook websitenya Facebook itu loh. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Karena warna biru itu warna yang bisa dilihat oleh semua orang meskipun dia buta warna kan. Jadi warna yang paling universal nah misalnya itu kan boleh konsep pemilihan warna tuh namanya ya kan. Terus misalkan apa Gojek warnanya hijau misalnya coba jadi ada dikaitkan aja sama kegiatan taman kanak-kanakmu gitu Baik, Pak. ya. Coba yang konsep yang lain lagi coba Kalau konsep kelas, oke. jadi kayak ruangannya ceilingnya tinggi, pakai bukaannya banyak, terus Oke jadinya bagus nih kaca. ya, bisa sliding ya, bisa digerak-gerakin fleksibel dan lain sebagainya. Oke, menarik konsep kelas. Furniture-nya juga ya dibahas juga ya. Apa namanya tuh meja kursinya tingginya berapa kan kemarin udah bahas antropometri kan. Nah, diaplikasikan aja nih. Nah, oke, terus habis itu yang lain konsep kamar tidur. Pakai single bed, terus nggak pakai dipan gitu, Pak, biar biasanya kan anak kecil sering loncat-loncat, jadi lebih baik Oke. ke bawah, terus pakai lampu TL warna one white untuk relax, Oke. terus kayak lantai. Oh iya bagus nih, nggak pakai dipan tapi nempel di lantai ya. Oke. Ya, Ya. lanjut. Jumlahnya nanti layoutnya mungkin juga bisa loh. Layout kamar tidur, layout kelas, konsep apa ya? Mungkin sudah masuk ke preliminary study sih, desain skematik sih, layoutnya, ya kan? Layout ruangannya dan lain sebagainya. Mungkin nanti fase berikutnya sih. Oke, ini idenya ya. Oke, terus berikutnya. Konsep playground, Mm-mm. nanti di bagian sisi timur, terus dua pohon ketapang kencana, terus materialnya pakai kayu, terus bawahnya itu pakai rumput Manila, terus nanti ada di area sini ada permainan Sudananda untuk mengenalkan permainan tradisional. Oke, menarik nih. Coba playground, aku kepikirannya bisa juga nambahin playground berdasarkan tema sih. Tema air, tema angin, dan tema alam gitu ya boleh. Jadi kemarin kan kayak banyak ya yang konsep-konsepnya alam gitu. Nah, munculin di sini nih permainannya apa aja. Jadi permainan yang sekaligus jadi media pembelajaran kan. Ya toh, misal belajar mengenal jenis-jenis tanaman misalnya, belajar mengenal jenis-jenis apa ya, apa ya misalnya jenis-jenis yang permukaan halus, kasar dan lain sebagainya. Ya ini playground ini malah jadi yang akan di apa namanya utamanya ya taman kanak-kanak ya di sini ya playgroundnya ya. Lanjut apa lagi? Buat yang outbound Outbound ya, oke. bersama sih, Pak. Oke.
Oke, Lanjut. di berikutnya konsep ruang olahraga. Ruang olahraga. Sebenarnya kan yang di KAK itu ruang indoor kan Pak. Kalau semisal saya rubah jadi semi indoor itu boleh nggak? Atau harus tetap Oh, oke. Konsep ruang olahraganya dibuat jadi semi indoor karena karena semi dia di area bagian timur karena cahaya matahari kan kalau pagi baik, jadi saya taruh di sana tujuannya. Kalau misal indoor kan tetap aja nanti cahayanya nggak masuk gitu kan Pak. Pikir saya oh, jadi semi indoor itu boleh atau enggak? boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang jelas itu sebenarnya olahraga apa gitu ya yang cocok untuk anak-anak. Kayaknya kan nggak main volley gitu kan kayaknya Ya, mungkin kayak sepak bola, sepak bola gitu ya. giring-giring bola, terus senam atau Hmm, oke, oke, oke. Ada lagi konsep-konsepnya yang lain? belum Pak, Konsep penghawaan, konsep pencahayaan gitu nggak? Nggak ada, belum belum. belum. Nah, Ya, berarti perlu ditambah tuh. Karena ya, kemarin di fisika bangunan kan diminta untuk bikin konsep penghawaan kan. ya, Pak. Di beberapa di tema minggu ini kan fisika bangunan diminta untuk mengembangkan konsep penghawaan. Nah, kamu bisa tuh mengembangkan itu di studio ini. Jadi apakah penghawaannya itu mau alami atau mau buatan atau mau menggabungkan beberapa sistem yang terlebih lagi itu sebenarnya di ruang mana gitu ya yang kira-kira cocok menggunakan penghawaan alami. Terus juga eh, mengatur orientasi bukaannya di arah mana, terus habis itu pohon-pohonnya apa, itu kan juga konsep yang bisa membantu penghawaan juga, konsep landscape gitu kan. Jadi kan sebenarnya ini saling saling berhubungan gitu loh. Nanti akan jadi kayak puzzle yang dirangkai jadi satu gitu sebenarnya. Itu ya. Ya, Pak. Pak, saya mau tanya Pak, untuk konsep ini tuh semua ruangan atau beberapa aja itu boleh Pak? Kalau seandainya bisa diaplikasikan di semua ruangan ya dijelaskan ruangan apa aja gitu kira-kira. Ya, Eh, yang representatif itu menurutku kalau di taman kanak-kanak ya kelasnya, ya labnya, ya yang yang punya tema-tema bisa dikembangkan gitu. Toiletnya juga boleh loh, konsep di toiletnya, baik gitu. Pak. Ya, Konsep di ruang tidur, ruang toilet, ruang kelas, ruang apa lagi ya. Kalau bisa di semua ruangan akan sangat baik sih. Ya, gitu sih. Coba. terima kasih Pak. Oke, oke. Oke. Sudah selesai Pak. Oke, sudah. Pak, Oke, ya. oke. Ya. Yang lain gimana nih? Coba boleh silahkan yuk. Aku pengen lihat deh sekalian dibahas. Kalau kemarin cuma Kak, tak lihat doang. Ya, izin tanya kalau misalnya untuk penghawaan dan pencahayaannya ditulis di konsep kelas gitu dijadikan satu, boleh tidak ya, Pak? gimana Atau gimana? harus sendiri-sendiri? Untuk Konsep apa? untuk penghawaan dan pencahayaan dijelaskan dalam satu slide konsep, misalnya konsep kelas itu boleh nggak ya, Pak? Atau harus sendiri-sendiri? Hmm, oh, jadi maksudnya di satu tempat menjelaskan semuanya gitu ya. Mungkin lebih gimana ya? Kalau seandainya bahas mungkin gitu. Kalau konsep kelas berarti yang dibahas kelas dari segi penghawaan, pencahayaan gitu-gitu ya. Iya, Pak. Menurut saya itu hanya cara menampilkan aja sih. Yang penting dibahas itu udah bagus. Oh, baik, Pak. Dikasih keterangan sub keterangannya aja. Misalkan di judul utamanya itu di atas konsep kelas, tapi di bawahnya kamu kasih keterangan eh, ide sistem pencahayaan, ide apa gitu ya. Ada keterangannya gitu. Boleh nggak masalah. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Oke, yuk yang lain gimana nih? Kalau mungkin sambil nunggu yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyakan, diceritakan boleh loh. Karena besok hari
karena hari Minggu ini ya, minggu ini itu sudah dikumpulin ya, udah dikumpulin fase 2-nya ya. Jadi ayo silahkan kalau ada yang masih belum jelas silahkan, atau mau ada yang butuh masukan ya boleh. Ada boleh. Pak mau bertanya Pak. Untuk fase 2 itu kan minggu ini dikumpulkan. Nah, itu tuh isinya konsep sama transformasi itu ya, Pak? Ada tiga ya. Jadi kita ikuti yang di KAK itu ya. Kita ikuti aja. Jadi ada tiga hal. Yang pertama analisa, yang kedua konsep, yang ketiga adalah transformasi desain atau transformasi dari konsep ke menjadi desain nanti seperti apa. Transformasi itu bisa berupa volumetric study, bisa lebih banyak dari konsep ke dalam bentuk visualnya gitu. Jadi yang pertama analisa itu ada banyak ya, ada analisa hubungan ruang, analisa aktivitas, analisa apa kemarin kegiatan, analisa apa sih kemarin kalian banyak yang sudah kalian buat banyak sekali itu loh, analisanya itu loh. Aktivitas, hubungan ruang, apalagi kegiatan. Nah, itu semua yang berhubungan dengan analisa dikumpulkan gitu, dikasih judul namanya analisa gitu ya. Jadikan satu PDF misalnya gitu. Terus yang kedua konsep. Nah, tadi kamu kan punya banyak banget tadi konsep-konsep tadi. Konsep struktur, konsep pencahayaan, konsep penghawaan, konsep apalagi tadi, konsep interior, konsep warna, konsep. Nah, itu semua dikompilasikan jadi satu PDF itu. Jadi satu tugas konsep. Terus yang ketiga sama transformasi, kan kamu banyak tahu transformasinya juga cuman perubahan aja. Ada transformasi dari misalkan kemarin apa sih? Coba buka lagi di KAK itu loh. Ada toh di KAK-nya itu. Coba sebentar. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini sambil saya bukain lagi, saya carikan lagi untuk KAK-nya. Ya, di KAK ada toh penjelasannya fase 2 gitu. Udah punya belum filenya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, itu dibuka coba. Jadi ada, coba tak carikan juga filenya. Mana ya? Kok aku nggak ada ya? Oh, kemarin tuh yang di laptop, nggak tahu. Oke deh. Ya kalau nggak salah udah di-share juga di WhatsApp toh. Ya, coba dicek ya. Mungkin minta tolong di-share lagi Mbak Yeni ya, di-share lagi. Iya, Pak. Biar tahu. Terus mungkin juga ada informasi terkait jadwal untuk UTS-nya ya. Nah, ini juga ya. Jadi UTS untuk studio desain arsitektur 3 ini jatuh di tanggal, semuanya sama ya. Semua kelas sama di tanggal 19 November, benar ya? 19 November hari Jumat ya, di jam 7 sampai jam 8.40. Nah, UTS-nya apa? Saya masih belum begitu paham juga, dari tim dosen belum menyampaikan dari koordinator. Tapi sepertinya sih take home sepertinya ya. Biasanya sih di jam tersebut tinggal mengumpulkan aja gitu. Jadi nggak ujian di hari H gitu biasanya. Ya. Nanti mungkin saya sampaikan aja di ini kali ya, di WhatsApp grup gitu mungkin teman-teman. Gimana nih yang lain? Pak, berarti analisanya itu kan kemarin udah dikumpulin di fase 1, itu nanti di fase 2 bukan. dikumpulin lagi. Di fase 2 kan beda tuh.
belum toh di fase 1 kan baru zoning toh. Di fase 1 kan kemarin itu di fase, saya coba tak buka lagi deh ke akangnya coba. Di mana sih? Mungkin yang dimaksud analisa itu programming ya, Pak? Yang ya boleh gitu maksudnya ya. Program ruang ya. Yang kamu antropometri gitu kan belum toh kemarin di fase 1? Baru sekarang toh? Iya, Pak. Nah, ya berarti baru sekarang tuh. Yang kayak ada tabel-tabel itu loh, ketemu luasan-luasan itu kayak gitu tuh. Nah, gitu deh. Gitu ya. Konsep kan udah banyak tuh. Udah banyak-banyaknya aja nggak masalah. Jadi malah sebenarnya semakin banyak semakin bagus, semakin memikirkan semuanya gitu ya. Konsep ide belum teknis loh ya. Ide itu kan bebas ya. Saya punya ide bangunan saya nanti nggak ada kolomnya misalnya, nggak ada material, nggak ada pakai beton, misalnya pakai kayu misalnya gitu. Konsepnya kayak mau memunculkan alam, sekalian pakai strukturnya material kayu gitu misalnya, pakai bambu misalnya. Boleh aja tuh konsep, masuk apa itu ya, konsep ya pemilihan struktur ya, struktur bambu nanti jadi perlakuannya kan beda ya, nggak kayak beton yang dia bisa bentuknya formal gitu kan. Kalau bambu itu kan dia nanti harus persambungan bentuknya bisa lebih dinamis gitu kan, nggak yang kaku gitu misalkan katakanlah. Ya toh, banyak toh. Bisa juga boleh. Silahkan loh. Jadi jangan kemudian membatasi karena ketidaktahuanmu terus kemudian kamu membatasi dirimu sendiri. Jangan, tapi coba deh cari yang lain. Atau mungkin gini deh, aku mungkin sharing oke. Nah ini deh coba aku siapa di sini yang suka kompetisi gitu, misal ikut kompetisi apapun gitu, suka nggak, ada nggak teman-teman? Saya nggak suka sih Pak, tapi Nggak tertarik. suka. Tertarik ya? Tertarik mengikuti kompetisi apa nih? Saya lebih ke desain grafis. Oke. Bikin logo gitu misalnya ya, kompetisi logo gitu ya. Lebih ke poster sih Pak. Gitu, oke. Ada tuh di website 99 Design atau apa itu ya, kompetisi bikin logo, bikin dan lain sebagainya. Nah, oke deh aku. Nah, saya itu kan kebetulan suka ikut kompetisi ya, suka aja. Ya, yang terutama yang nggak bayar ya, yang gratis. Kalau yang gratis ikut aja, nggak selesai nggak apa-apa kan, nggak bayar. Ya, ini salah satu kompetisi yang pernah aku ikuti waktu masih kuliah dulu. Nih apa? Tahun berapa ya? 2014, 2015 ya kurang lebih. Jadi itu ceritanya adalah kompetisinya itu adalah diminta untuk mengumpulkan sebuah ide, konsep, gagasan yang bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan gitu ya ceritanya ya. Nah, kompetisi ini saya ikuti secara individu sendiri gitu, karena memang persyaratan kompetisinya itu individu. Boleh mahasiswa, boleh umum, boleh yang udah lulus, boleh siapapun, boleh warga umum juga boleh, nggak harus arsitek. Nah, jadi dari sini sebenarnya, dari kompetisi ini saya sebenarnya belajar kalau ternyata ide atau konsep itu yang kita buat itu dibaca loh sama orang gitu, maksudnya yang kita kumpulin itu ternyata dibaca gitu sama juri, nggak sekedar
kumpulin aja. Ternyata ide kita tuh didengarkan, terus waktu itu ini alhamdulillahnya saya juara 1 kompetisi ini. Jadi apa namanya, yang saya usulkan itu ternyata disukai gitu kan, menyenangkan ya. Kalau kita punya gagasan terus kita usulkan, ada orang lain yang setuju, itu kan menyenangkan ya. Nah, salah satunya dalam kompetisi itu kayak gitu ya. Kita punya ide apa yang waktu itu diminta permasalahan lingkungan. Nah, itu yang saya angkat sebenarnya adalah kampung ya, kampung di Kalicode. Mungkin barangkali kalau ada yang belum tahu, perumahan Kalicode itu perumahan kumuh yang dilewati oleh Sungai Code di Jogja gitu. Jadi Sungai Code itu karena dekat dengan permukiman jadinya kumuh banget. Orang mandi di situ, orang apa di situ semua jadinya kotor kan sungainya. Nah, terus gimana untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya udah, saya mengusulkan buat aja di atas sungai itu jadi ruang publik. Jadi orang bisa main-main di situlah. Apalah ruang publik itu kan bisa jadi kayak orang olahraga, orang untuk duduk-duduk dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih tujuannya? Supaya dia tuh lihat kalinya. Kalau dia lihat kalinya kotor kan dia jadi terus kemudian paling tidak dia tergerak ya. Karena kan kalau orang bilang di awal tuh kita yang membuat lingkungan ya, kita yang menciptakan lingkungan, tapi kan kemudian lingkungan yang akan membentuk karakter kita. Nah, jadi ceritanya itu. Nah, membuat ruang publik di atas kali gitu. Idenya cuman kayak gitu ya, cuman mau bikin ruang publik di atas sungai. Waktu itu terus kemudian saya nggak tahu, nggak mikirin juga sih sebenarnya strukturnya mau kayak apa, gimana caranya. Karena kan konsep ya, ide ya, belum teknis ya. Teknis nanti kalau udah mau dibangun, toh ini juga ikan kompetisi aja gitu. Jadi idenya yang kemudian ternyata disetujui gitu. Karena saya merasa yang bermasalah atau yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan itu ya manusianya sendiri. Supaya bisa menyadarkan manusia gimana? Ya disuruh lihat sungainya. Disuruh lihat sungainya di mana? Ya di atas sungainya langsung. Jadi biar lihat gitu ceritanya. Nah ini sekalian jadikan ruang publik yang hijau misalnya. Jadi kayak green roof yang bisa mendinginkan thermal gitulah ceritanya lah. Jadi ya gambarannya kayak gini ya. Ini apa ya? Menurutku konsep itu dampaknya besar gitu. Maksudnya dihargai ya. Kita punya ide itu dihargai. Enggak selalu yang gambarnya bagus atau gimana, enggak. Jadi konsepnya. Jadi ya ini alhamdulillahnya saya juara 1 waktu itu ya. Dari berapa ratus yang mengumpulkan karya gitu maksudnya. Nah, yang lebih menyenangkan lagi terus juara, saya dapat kesempatan untuk pergi ke Italia waktu itu. Jadi udah juara dapat kesempatan untuk jalan-jalan. Lo kan seneng ya? Itu teman-teman, kamu kompetisinya gratis. Sampai sekarang juga masih ada, tiap tahun masih ada. Kalau mau ikut boleh, mahasiswa boleh, umum boleh, gratis. Kalau nggak salah deadline-nya di akhir tahun ini gitu ada. Silahkan diikuti barangkali kalau ada yang tertarik gitu loh. Jadi konsep aja loh. Aku kalau ditanyain tadi, Pak tadi strukturnya gimana ya? Nggak tahu. Tapi ya seperti itu idenya gitu. Jadi jangan sampai
kamu karena nggak tahu teknisnya, terus jadinya konsepnya kamu terbatas gitu. Padahal kan enggak, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi coba bikin konsepnya yang apa namanya, yang beyond logical gitu. Nggak harus logis. Tadi kalau gimana ya, saya bikin jembatan di atas kali yang nggak ada tempat strukturnya kan juga aneh ya. Tapi justru malah dihargai gitu. Kalau saya lihat karya-karya yang lain yang juara 2, juara 3, juara 4, itu mereka bikin bangunan biasa, rumah tinggal apa gitu. Nggak ada yang semuanya serba teknis gitu. Yang kebetulan kok malah yang juara kalau malah yang non teknis, yang konseptual banget gitu. Ya. Gitu coba. Ya karena mungkin kebetulan idenya lebih menyelesaikan persoalan mungkin. Nah, gitu. Ya, oke, gitu teman-teman. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Boleh. Dari konsep yang udah dibuat. Apalagi ini terkait dalam membentuk karakter anak-anak. Wah, taman kanak-kanak itu kan pendidikan karakter. Gimana nih? Tanggung jawabmu sebagai seorang arsitek membentuk karakter melalui bangunan nih kira-kira gimana nih? Gimana? Boleh nih kamu kalau punya bayangan bangunannya itu di tema tahun 2050 besok ya boleh, nggak masalah. Arsitek tuh punya kebebasan untuk berimajinasi toh, nggak harus mendesain di tahun ini kan. Bayangannya itu bisa 20 tahun ke depan gitu loh. Misalnya. Yang lain gimana nih? Udah selesai konsep-konsepnya? Teman-teman. Kalau aku lihat yang yang kemarin asisten yang sudah direkap sama Mbak Yeni. Nah, ini Mbak Yeni itu merekap asistensi kan. Nah, coba kita buka ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini mungkin ada nggak orangnya di Zoom, jadi biar sekalian asistensi gitu, biar terhitung ya. Ini yang dikasih warna nih, ada nggak ya? Kalau yang sudah dicentang-centang ini kan berarti kan dia sudah aman ya asistensinya ya. Yang ini nih gimana nih? Ada nggak di Zoom? Mbak Aryani ada nggak? Aryani Safira, nggak ada ya? Fitriani ada nggak Fitriani? Nggak ada juga. Abu Hanifah? Nggak ada. Oke. Muhammad Rizky, Dharma Yudo ada? Nggak ada ya. Yustar Afif? Muhammad Yustar Afif? Nggak ada. Ulfa Sari? Nggak ada juga. Oke, ya gimana nih? Yang lain selain yang saya panggil, silahkan kalau mau asistensi. Barangkali. Izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk ruang tanggap bencana itu wajib atau enggak ya, Pak? Ruang tanggap bencana? Iya. Misalnya? Kemarin katanya kayaknya konsepnya. Oh, konsep tanggap bencana. Ya, menurutku ya wajib ya, karena kamu sebagai seorang arsitek kan harus memastikan kalau terjadi bencana supaya orang selamat bagaimana, apalagi ini anak-anak gitu kan. Kalau di bangunan tinggi itu syaratnya harus ada tangga darurat misalnya gitu ya. Bangunan itu harus ada namanya meeting point. Kalau terjadi bencana dia kumpul di satu titik utama, di luar, biasanya di luar yang bebas dari bangunan, area-area bangunan. Kalau di bangunan tinggi, bangunan yang sudah berlantai banyak,
itu harus ada tangga darurat yang aman gitu kan. Di dalam radius tiap 30 meter harus ada tangga darurat gitu kan. Nah, menurutku buat aja sekalian yang tangga bencana yang sekalian bisa buat mainan. Kemarin kan ada tuh prosotan, itu kan bisa tuh prosotan. Jadi aku tuh nggak tahu ya, kayak jangan karena kamu merasa keterbatasan nggak bisa bikin 3D modelnya, terus jadi nggak bikin konsepnya gitu kan, jadi lucu ya. Padahal kan itu hanya masalah teknis ya. Kamu tinggal bayar orang bikin itu kan bisa. Kamu jangan terbatas dari kemampuanmu sendiri itu sebenarnya. Kamu punya teman yang bisa bikinin misalnya, minta bantuin ajarin bikin, ya boleh kan, nggak masalah kan. Ya, tadi kan katanya kan arsitektur itu kan ada beberapa bagian yang suka bikin idenya, ada yang suka bikin 3D modelingnya, ada yang suka bikin layoutnya. Ya, barangkali kan kamu suka bikin konsepnya, jangan terbatas hanya karena kamu nggak bisa bikin 3D modelnya, terus kamu ya tadi tuh keterbatasan, terus kemudian jadi idenya terbatas. Enggak, jangan gitu. Jadi ayo digali gitu, dikembangin gitu. Ya, coba ya. Kalau susah pakai 3D model, di sketsain dulu boleh, Terus nanti 3D modelnya divisualkan, nggak harus mendekati tuh, misal cara yang lain kan bisa tuh. Nah, coba deh. Jadi ya, coba yuk. Aku pengen lihat nih konsep yang menarik nih. Mana nih? Yuk. Siapa? Ada nggak? Yuk, silahkan boleh. Mau coba deh, saya pengen lihat siapa ya? Pada malu-malu ya. Padahal kan tunjukin aja, nggak usah malu. Ya. Yuk, siapa nih yang mau menunjukkan konsepnya? Apa khawatir ya? Apa khawatir? Oh ya boleh. Apa khawatir nanti konsepnya ditiru gitu ya maksudnya ya? Nggak usah khawatir. Konsepnya sama boleh, nggak masalah. Nanti kan aplikasi desainnya bisa berbeda. Coba-coba, silahkan. Siapa tadi? Mbak siapa tadi? Izin share screen ya, Pak. Oke, Mbak. Padahal pembahasan konsep itu menurutku pembahasan yang paling menarik tuh. Nggak ada batasan yang bisa jadi yang membatasi gitu. Jadi bebas saja. Ini langsung ke konsepnya aja, Pak. Boleh. Konsepnya gimana nih, Mbak? Tapi ini masih kayak umum gitu, Pak. Belum kayak dijelasin rinci kayak punya Karisa tadi. Oke. Ini untuk yang eksteriornya itu, untuk double fasadnya pakai colorful. Lalu untuk di bagian sini ada aula olahraga, itu untuk luarnya pakai partisi tembok, soalnya konsepnya tuh kayak semi outdoor gitu loh, Pak, biar udaranya bisa masuk ke dalam. Terus untuk interiornya itu ada ruang kelas. Untuk ornamennya itu pakai binatang sama tumbuhan. Nanti untuk warnanya tuh menyesuaikan sama ornamennya itu, Pak. Oke. Untuk di lobi ini memadukan beberapa warna. Sama mungkin di ceilingnya itu dihiasin gitu, Pak. Jadi biar nggak datar gitu. Ada drop ceiling gitu ya? Iya. Oke. Untuk koridornya dikasih warna-warna gitu, Pak. Warnanya apa gitu? Udah ada kepikiran belum? Mau kayak yang pastel-pastel gitu, Pak. Jadi nggak mencolok banget, tapi tetap warna-warni gitu. Nah, itu kan jadi bahasan sendiri kan, konsep warna gitu kan. Boleh aja jadi dikembangin lagi gitu, boleh dibahas. Lanjut lagi, konsep yang lain ada lagi nggak? Di sini untuk aula olahraganya tadi yang memiliki konsep semi outdoor, maka di bagian luarnya itu pakai partisi tembok itu, jadi kayak sekat-sekat cuma dari tembok gitu, Pak. Jadi sekaligus bisa jadi shading juga. Oke. Terus. Selanjutnya ini konsep strukturnya. Untuk atapnya itu pakai atap dak.
karena memiliki kelebihan yaitu kuat terhadap cuaca, terus cocok untuk bangunan komersial, terus juga dapat meredam panas matahari dengan baik. Untuk pondasinya itu karena bangunan ini 2 lantai, jadi pakai pondasi footplat. Untuk dindingnya pakai material bata ringan karena pemasangannya itu lebih cepat daripada bata merah dan harganya lebih terjangkau daripada beton. Untuk kolomnya itu pakai kolom struktur dan kolom praktis. Kolom strukturnya nanti menyesuaikan pembebanannya itu disesuaikan, jadi ukurannya juga sesuai sama bebannya gitu Pak. Kalau untuk kolom praktis berada di setiap pertemuan dinding. Tapi kamu tahu nggak Mbak, sekarang itu bangunan itu ada yang dibangun, ada yang dibentuk pakai kertas loh sekarang, tahu nggak? Arsitek yang, wah ini nih, tahu nggak? Si Geriban, kamu tahu nggak? Belum tahu Pak. Wah, coba nih tak kasih tahu nih, si Geriban ya. Dulu, Pak. Nah, coba ya stop share dulu ya. Nah, ini coba nih. Wah, barangkali teman-teman nggak belum tahu ya. Pakai kertas loh. Si Geruban itu. Kertasnya ya nggak kertas biasa gitu, tapi kertasnya yang aku share udah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, ini. Jadi si Geruban itu terkenal karyanya ya. Dia ya memang ini sifatnya nggak permanen sih, tapi sekarang dia itu pakai paper, pakai kertas. Kertasnya dibuat jadi silinder gitu. Nah, jadi kayak gini nih. Ini kertas ini Mas, Mbak. Jadi berjumlah 110 paper tubes. Nah, tuh. Jadi ada loh, nggak harus selalu beton kan. Bambu juga ada tuh, bambu. Ada si Geruban itu karya-karya bambu, wah bagus banget, coba deh kamu lihat. Kayu, coba kayu, bambu, mana ya? Oh, CC. Wah, gimana? Apa jangan-jangan teman-teman ini referensinya yang kurang banyak gitu loh, jangan-jangan ya. Coba cari-cari referensi ya. Jadi coba cari baca-baca dari karya-karya arsitek gitu ya. Coba ini dari cardboard nih, dari paper, dari ini sebesar ini. Bahkan sekarang itu juga ada pakai garam ya, material garam, coba deh. Jadi ini masih konseptual juga sih. Tapi sekarang tuh sudah kayak gini loh teman-teman, nggak yang terbatas. Ada juga beton yang bisa apa namanya konkret, tahu nggak teman-teman ya? Yang kayak spons itu loh. Apa namanya? Kalau saya lupa. Mana ya, kok saya lupa. Yang udaranya bisa masuk, airnya tapi nggak masuk. Mana ya? Nggak ada ya. Atau gini deh, ngomongin Tadao Ando deh. Tadao Ando coba ya. Tadao Ando itu kalau kamu cek karya-karyanya, coba kamu lihat deh karya-karya Tadao Ando. Karya-karya Tadao Ando semua pakai beton ya, tahu nggak ya? Tadao Ando teman-teman tahu nggak? Arsitek Jepang ya, Pak. Bener Tadao Ando. Tadao Ando itu kan bukan dari kuliah arsitektur ya sebetulnya dia. Sebenarnya dia tuh petinju ya. Ada yang udah baca belum sejarahnya? Diajari nggak sama Pak Akbar sejarah arsitektur? Nggak ya? Diajari toh?
Tadao Ando. Tadao Ando itu petinju loh, tapi jadi arsitek. Serius ini, petinju. Dia tuh sebenarnya backgroundnya petinju, tapi dia punya passion di dalam dunia desain. Terus tapi akhirnya dia belajar sama arsitek namanya, dia tertarik sama Le Corbusier kalau nggak salah ya. Modular itu loh, bapaknya modular. Jadi kalau Le Corbusier kan semuanya serba modular. Modular tahu nggak teman-teman maksudnya? Ada terukur itu loh. Ada gambar tangan, ada orang dewasa tangannya ke atas itu loh. Itu kan modularnya Le Corbusier itu. Nah, Tadao Ando kan belajar dari situ. Nah, semua karya Tadao Ando ini betonnya itu modular, teman-teman. 6 kali 6 meter. Jadi semua dindingnya itu ukurannya modular. Itu konsep strukturnya Tadao Ando. Dia istiqomah. Semuanya, kalau kamu cek deh, semua karya-karya Tadao Ando yang menggunakan beton itu modularnya 6 kali 6 meter. Gitu. Boleh tuh kamu konsep struktur itu juga boleh gitu. Konsep modular, modulasi struktur. Jadi kamu menata ruang-ruang, menata gubahannya berdasarkan modular gitu boleh, konsep struktur. Ya, coba deh, Tadao Ando. Search deh, Tadao Ando. Wah, ayo teman-teman, yuk coba ini dibaca-baca, cari-cari apa perkembangan dunia arsitektur. Cari arsitek yang memenangkan penghargaan. Jadi kalau di arsitektur itu ada namanya Pritzker Prize. Pernah dengar nggak? Pritzker Prize. Jadi biasanya yang menang Pritzker Prize ya itu dia terkenal dengan inovasinya di arsitektur. Coba deh ya, Tadao Ando salah satu yang pernah memenangkan Pritzker Prize itu. Biasanya dia punya keunikan tersendiri. Shigeru Ban tuh pernah menang Pritzker Prize ya dari papernya tadi apa cardboard tadi, terus Tadao Ando ya dari modularnya beton tadi, Le Corbusier dan lain sebagainya, itu punya ciri khas gitu. Jadi itu kan bisa jadi ide gitu teman-teman. Arsitek-arsitek terdahulu itu udah punya ide-ide itu, kalau kita bisa pakai gitu ya. Kayak masalah referensi aja deh. Kurang baca ini teman-teman, ini gimana ini? Mau jadi arsitek? Mau jadi arsitek atau enggak nih? Ya toh kan aku bilang role model ya. Role modelnya tuh diikuti, Tadao Ando diikuti, Shigeru Ban, ya gitu. Nah, ya harapanku habis dari Studio 3 ini teman-teman punya role model ya, role model arsitek yang bisa diikuti. Nggak perlu tanggung-tanggung yang jauh sekalian. Yang aku tuh dulu kan mengidolakan Daniel Lipskins, tahu nggak? Daniel Lipskins yang dekonstruktif itu loh, arsitek dekonstruktif. Sekarang dengan kemajuan zaman aku udah tahu loh, Daniel Lipskins tadi pagi sarapan apa. Aku bisa jadi tahu Daniel Lipskins habis pergi kemana, karena aku bisa follow Instagramnya. Dulu aku nggak bisa bayangin itu bisa tahu. Nah sekarang tuh udah gampang banget gitu loh, teman-teman tuh bisa cari di Instagram, cari di Facebook-nya, itu udah bisa langsung cari role model yang diinginkan gitu. Kalau dulu sebelum ada itu kan bayangin, wah itu dia desain kayak gimana ya. Sekarang tuh Norman Foster aja sketsa kita bisa lihat langsung di Instagramnya. Norman Foster. Ya tuh. Yang dari dulu kita cuma bisa lihat di bukunya, sekarang kita bisa lihat langsung di Instagramnya gitu. Loh, kan itu sangat mudah. Ayo teman-teman sekarang manfaatkan itu gitu, jangan hanya jadi penonton aja, tapi coba di apa, lihat itu loh kayak gimana karya-karyanya gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Mungkin Mbak Yani ada tambahan nggak Mbak? Segitu doang nggak apa-apa Pak. Ya, mungkin iya cari-cari yang kayak Instagram, jangan cuma liatin Telegram. Iya loh. Cari-cari karya-karya arsitek, Pinterest gitu. Iya benar. Yang unik. Iya, jadi kayak misal kamu punya idola, ya memang kembali lagi sih, istiqomah nggak kamu mau jadi arsitek apa enggak gitu. Jadi jangan
jangan karena mengisi waktu luang aja ya. Jangan disia-siakan kesempatannya untuk belajarnya ini ya. Oke, itu ya. Ini nih tadi Pritzker Prize tuh. Boleh kamu mulai memahami itu Pritzker Prize di arsitektur. Arsitek-arsitek yang pernah memenangkan Pritzker Prize itu pasti punya inovasi, pasti punya ciri khas. Ya, Tadao Ando, Louis Kahn, Le Corbusier, Zaha Hadid, siapa lagi? Arsitek-arsitek yang terkenal itu pasti punya ciri khas. Itu kita pelajari boleh, kita ikuti boleh, nggak masalah. Besok kalau kamu sudah berkarya, kamu baru ciptakan ciri khasmu sendiri, nggak masalah. Jangan sekarang ciri khasmu baru muncul besok kalau sudah jam terbangnya sudah tinggi ya. Ya toh? Ya, kayak Koki itu kan pertama-tama belajar dari chefnya, dari atasannya juga kan, dari gurunya kan, belajar. Nanti kalau udah lulus dia baru bikin warung sendiri kan, nggak langsung bikin warung tapi dia belajar dulu. Ya, sama bela diri juga gitu kan, ada perguruan macan putih, perguruan harimau tapak kuning atau apa itu kan punya jurus andalannya masing-masing kan. Ya itu sama juga, arsitek itu juga gitu, punya jurus andalannya masing-masing, punya jurus pamungkasnya gitu. Di spesifik mungkin di pukulan, kalau di kungfu kan pukulannya tendangan atau apa gitu ya. Arsitek juga gitu ya. Di konsep green-nya, konsep teknologinya, konsep strukturnya, konsep materialnya. Nah, kamu bisa ikuti gitu, bisa follow dulu, bisa amati, tiru ya. Terus kemudian nanti kamu modifikasi gitu. Ya, jadi coba jangan hanya terbatas karena jangan sampai membatasi gitu ya. Gitu sih kayaknya sih kalau menurutku nggak usah terlalu banyak di apa ya? Silahkanlah dibebasin aja mau apa konsepnya, nggak usah dibatasin gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau asistensi, boleh silahkan sebelum saya tutup. Kalau ada. Oke ya, silahkan dimaksimalkan besok hari Jumat di jam 4 ya. Jam 4 akhir perkuliahan ya, dikumpulkan fase 2-nya. Itu sudah dituliskan di kolom chatnya ya. Ada 3, analisa, konsep, dan transformasi. Jadi di judulnya ditulisin ya. Jadikan satu file PDF, analisa sendiri, konsep sendiri. Jadi ada 3 file PDF itu, boleh. Ya, jangan lupa ada namanya, namamu, ya, nama dosen, nama asisten, ya, dan judul tugasnya. Oke, kalau nggak ada ya saya tutup ya teman-teman. Izin bertanya Pak. Oh iya, gimana Mbak? Silahkan. Nantinya tuh kita kan fase 2 kita kirim kan Pak. Terus nantinya tuh ada revisi untuk fase 1 sama fase 2 nggak ya Pak? Kalau dari pemahamanku itu kayaknya bakal ada, tapi bukan revisi, tapi mungkin lebih ke melengkapi ya. Karena nanti habis itu kan sebenarnya tahapan preliminary ya, desain skematik ya. Desain skematik itu nanti sebenarnya bisa jadi beda gitu ya. Berubah gitu bisa jadi loh. Nggak tahu juga. Tapi karena kalau berubah otomatis yang gambar-gambar di fase 1, fase 2 juga harus mengikuti gitu. Ya kan? Tapi memang yang sebaiknya memvisualkan konsep yang sudah dibuat gitu, sudah memikirkan kan, daripada kok berubah-berubah terus. Nanti di akhir di review apa namanya? Setiap review itu akan dinilai sih sebenarnya ke apa namanya? Kekonsistensiannya yang direncanakan dengan yang digambarkan. Ini gimana sih? Sama apa enggak gitu loh yang dipikirkan di idenya sama di tahap-tahap berikutnya. Yang bagus, yang baik adalah saling berkesinambungan ya. Saling
terus itu nggak berubah-ubah. Jadi silakan, makanya tahapan-tahapan ini dipikirkan yang benar-benar matang gitu, yang dipersiapkan gitu. Ya. Soalnya kan untuk yang zoning set punya saya yang fase 1 itu kan saya ngasalkan Pak, belum ada fase 2 kan ada programming. Nah, itu saya belum hapus Pak yang di fase 1, terus akhirnya zoning setnya saya upgrade lagi di fase 2 setelah pembesaran ruang itu nggak apa ya Pak? Iya, nanti istilahnya bukan revisi ya, tapi dilengkapi sih menurut saya. Dilengkapi aja. Oke, gitu. Terima kasih Pak. Oke, sip. Pokoknya aku berdoa semoga semua yang ikut Stupa 3 kelas D ini selesai dengan baik gitu, nggak ada yang kurang gambarnya ya. Pokoknya dibuat dulu pokoknya, masalah benar salah nggak ada yang, nggak usah khawatir gitu ya, bikin aja, bikin ya, itu ya teman-teman ya. Baik Pak. Oke. Ya oke deh, nggak usah malu buat sharing ya, maksudnya kalau nggak tahu tanya aja di grup boleh, di sini boleh, itu sih kayaknya ya. Mungkin Mbak Yani ada tambahan, ada nggak? Udah Pak. Oke, kalau sudah saya tutup ya teman-teman ya. Silahkan selamat mengerjakan, silahkan selamat melengkapi tugas fase 2. Jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai ada yang terlambat ngumpulin besok ya, hari Jumat. Oke deh, mungkin itu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.